Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada halaqah pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Kita akan masuk pada pelajaran yang kelima. Ya, pelajaran yang kelima di sini membahas tentang keutamaan tauhid dan penghapusan dosa. Ya, keutamaan tauhid dan penghapusan dosa. Baik. Kemudian dalam muqaddimah disebutkan di sini tauhid memiliki keutamaan yang besar, yaitu menjadi sebab penghapusan dosa dan sebab masuk ke dalam surga. Ya, jadi di antara keutamaan tauhid yang paling besar adalah tauhid merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Ya, apabila kita benar-benar bisa menjaga tauhid dalam diri kita, maka itu bisa menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kita. Karena tentunya kita sebagai manusia biasa tidak akan luput dari namanya dosa, dari namanya kesalahan. Maka kita sangat butuh kepada pengampunan dosa. Ya, diampuni dosa-dosa kita, dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita bisa menjaga tauhid dalam diri kita. Dan juga tauhid ini menjadi sebab kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu merupakan kunci surga. Ya, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah kecuali dengan tauhid. Ya, kecuali dengan tauhid. Maka ini diantara keutamaan yang paling besar dari tauhid. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berpegang dengan tauhid dan berhati-hati dari lawannya, yaitu kesyirikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Maka ini keutamaan orang-orang yang berpegang dengan tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Artinya dia membangun keimanannya di atas tauhid yang murni tanpa dicampuri dengan kesyirikan. Ya. Jadi keimanannya benar-benar dibangun di atas tauhid yang kuat. Ya, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Maka orang-orang yang seperti ini, merekalah yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia dan di akhirat. Khususnya nanti di akhirat, dia akan mendapatkan keamanan, keselamatan dengan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia atau mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk di dunia. Senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia senantiasa bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Jalan yang Allah ridhai, jalan yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya tauhid itu merupakan sebab utama kita bisa mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Ya, kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat pun kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya, halaman berikutnya. Di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama ada kata amanu. Ya, amanu. Alladzina amanu. Yaitu orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Dan mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bidzulmin yaitu dengan kezaliman. Yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Ya, dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat tadi adalah kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian lam yalbisu yaitu tidak mencampurkan, ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, mereka adalah orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Maka mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kemudian kita masuk ke pokok-pokok pembelajaran. Yang pertama di sini balasan untuk orang yang bertauhid. Ya, balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Allah mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang beriman, yang mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Apa balasan bagi mereka? Bahwa mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat dan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu shiratal mustaqim. Ya, sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi, ya. Balasan bagi orang-orang yang menegakkan tauhid, yang memurnikan keimanan mereka di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan merasakan kehidupan yang aman, tentram, damai. Dan di akhirat pun tentunya dia akan mendapatkan keamanan dan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya, serta dia akan senantiasa mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus ini ketika di dunia. Di dunia dia akan diberikan keistiqomahan di atas jalan yang lurus, di atas jalan kebenaran, di atas tauhid. Ya. Ya, ini nanti menjadi sebab di akhirat kelak dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pokok pembelajaran yang kedua, kezaliman dan jenis-jenisnya. Ya, kezaliman dan jenis-jenisnya. Maka zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Lawannya adalah adil. Ya, keadilan. Kalau keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kezaliman meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Maka ini kezaliman ada 3 macam. Ya, kezaliman ada 3 macam. Yang pertama di sini seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dengan kesyirikan. Ya, seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dengan kesyirikan yang dia lakukan. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Ya, ini adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan dinamakan dengan kezaliman dan orang yang berbuat syirik disebut orang yang zalim karena dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya. Ya, karena dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi. Ya, maka inilah kezaliman. Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan sesuatu bukan kepada yang berhak untuk menerimanya. Inilah kezaliman. Dan karena ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, di mana hak Allah itu adalah hak yang paling tinggi, yang paling besar, maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-13, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, sungguhnya perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bahkan kezaliman yang paling besar. Baik. Kemudian yang kedua, seorang hamba menzalimi dirinya dengan kemaksiatan. Ya, seorang hamba menzalimi dirinya dengan kemaksiatan.
Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-110, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, mengerjakan suatu keburukan dan menganiaya dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan tersebut, dengan melakukan kesalahan atau keburukan tadi, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita melakukan kezaliman atau melakukan suatu keburukan, kemaksiatan, perbuatan dosa, itu pada hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Karena akibat buruknya itu nanti kembali kepada diri kita sendiri. Adapun Allah Allah Subhanahu wa taala tidak dirugikan sedikit pun dengan kemaksiatan yang kita lakukan, dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan Allah, kemuliaan Allah, kerajaan Allah, sedikit pun apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi akibatnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi pada hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri dengan perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena nanti konsekuensinya akan kita tanggung. Ya, konsekuensinya akan kita tanggung nanti di akhirat. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah seorang hamba menzalimi orang lain berkenaan dengan jiwanya, hartanya atau kehormatannya. Seperti disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainahum muharraman fala tadhalamu." Wahai para hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan berlepas diri dari kezaliman, dan sifat zalim itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustahil bagi Allah melakukan kezaliman. Allah disucikan dari perbuatan zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada para makhluknya. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Jadi sesuatu yang haram, yang dilarang, yang tidak boleh kalian lakukan, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya, maka jangan kalian saling menzalimi. Ini terkait dengan hak orang lain. Entah itu terkait dengan jiwanya, hartanya ataupun kehormatannya. Ya, maka tidak boleh kita menzalimi orang lain, terlebih lagi sesama muslim, terkait dengan jiwanya, hartanya maupun kehormatannya. Ya. Maka di antara dosa yang paling besar adalah membunuh. Ya, dosa pembunuhan, apalagi yang dibunuh seorang muslim. Ini di antara kezaliman yang paling besar terkait dengan hak orang lain. Ya, terkait dengan orang lain. Atau juga mencuri harta, mengambil harta orang lain tanpa cara yang dibenarkan, dengan cara yang batil. Ini juga termasuk kezaliman yang besar. Atau juga menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, menjatuhkan kehormatan orang lain, yang ini juga termasuk kezaliman yang besar. Ya, maka ini 3 jenis kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Ya, dan kezaliman yang paling besar sekali lagi adalah kezaliman yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini poin yang ketiga dari pokok pembahasan kita adalah perbedaan dalam mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ya. Yang pertama, barang siapa selamat dari ketiga kezaliman tersebut, ya 3 kezaliman di atas tadi, maka dia mendapatkan keamanan dan petunjuk yang sempurna di dunia dan di akhirat. Ya. Asalkan dia bisa selamat dari ketiga jenis kezaliman tadi. Ya. Maka dia akan mendapatkan petunjuk, keamanan dan petunjuk yang sempurna di dunia dan di akhirat. Adapun yang kedua, barang siapa yang selamat dari kezaliman yang paling besar, yaitu kezaliman yaitu kesyirikan, ya berbuat kesyirikan, akan tetapi tidak selamat dari kedua kezaliman yang lain, yaitu kezaliman terkait dengan maksiat atau kezaliman yang terkait dengan hak orang lain, maka dia akan mendapatkan kekurangan dalam keamanan dan petunjuk sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan terhadap dirinya, yaitu terkait dengan maksiat dan terhadap orang lain. Ya.
Jadi kalau dia hanya bisa selamat dari kezaliman yang pertama, yang paling besar, yaitu kesyirikan, maka kadar keamanan dan petunjuk yang dia dapatkan pun akan berkurang sesuai dengan besar kecilnya kezaliman yang dia lakukan terkait dengan maksiat maupun terkait dengan orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, barang siapa yang tidak selamat dari kezaliman yang paling besar, yang pertama tadi yaitu kesyirikan, maka dia tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau yang pertama itu tidak bisa diwujudkan, dia tidak selamat dari kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan, maka otomatis dia tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Tayyib. Ya, karena ini terkait dengan tauhid. Ya, apabila dia tidak bisa mewujudkan tauhid dan dia terjatuh ke dalam kesyirikan, maka tentunya dia tidak akan bisa mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia maupun di akhirat. Iya. Kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di sini poin yang keempat adalah hasil-hasil tauhid dari ayat tersebut, yaitu yang pertama, keberuntungan dengan keridhaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Maka keridhaan Allah lah yang harus senantiasa kita cari. Kemudian yang kedua, keamanan jiwa, perasaan tenang dan kehidupan yang bahagia serta jauh dari kegelisahan dan kesengsaraan. Ini bagi siapa saja yang bisa mewujudkan tauhid dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, masuk surga dan selamat dari neraka. Yang bisa masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala ketika dia bisa menjaga tauhid dalam dirinya. Kemudian yang keempat, istiqamah di atas kebenaran ketika dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum muhtadun," dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka dia bisa istiqamah dengan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkannya. Tapi kalau sudah Allah sesatkan seorang hamba, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka yang terpenting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Maka wajib bagi masing-masing kita untuk menguatkan keimanan dan mengikhlaskan semua amalan untuk Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberuntungan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah pagi hari ini terkait dengan pelajaran yang kelima, ya, bagaimana keutamaan tauhid ini sangatlah besar. Maka marilah kita berupaya untuk senantiasa memperhatikan perkara tauhid dalam diri kita dan berupaya untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Tayyib, di sini ada lembar evaluasi ya, seperti biasa nanti bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian. Ya, tidak perlu dikumpulkan sekarang, insyaallah nanti kita akan bahas kalau kita sudah pertemuan tatap muka, nggih. Jadi silakan dikerjakan dulu ya. Nah, nanti kita pada kesempatan ya pertemuan tatap muka nanti di pondok insyaallah akan kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.